Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kembali lagi dengan Kakak Budi. Pada kesempatan kali ini Kakak ingin menjelaskan tentang menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Nah, kenapa sih kita harus menghindari gibah dan apa itu tabayun? Nah, dalam kesempatan ini Kakak akan menjelaskan lebih dalam mengenai gibah dan tabayun. Namun, sebelum itu marilah kita berdoa dulu agar ilmunya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam fidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi rohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Apa sih itu gibah? Menurut definisi, gibah adalah membicarakan keburukan seseorang yang sebenarnya tidak disukainya, seperti mengungkapkan aib atau kesalahan tanpa sepengetahuan orang tersebut. Dampak dari gibah ini dapat merusak hubungan sosial, menimbulkan kebencian dan menghilangkan keberkahan dalam hidup. Rasulullah SAW melarang keras perbuatan ini. Larangan tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis yang jelas menyatakan bahwa gibah sebagai perbuatan dosa yang harus dihindari oleh setiap muslim. Ada yang tahu ini surat apa? Ini adalah surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran manazzun ba'daz zanna ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi bitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, cara menghindari gibah yang pertama adalah sadari dampaknya. Pahami bahwa gibah bukan hanya merusak hubungan antar sesama, tetapi juga dapat mengotori hati dan menjauhkan kita dari kedamaian batin. Menyadari dampak negatifnya adalah awal untuk menghindarinya. Yang kedua adalah kontrol lisan. Latih diri untuk berpikir sebelum berbicara. Hindari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, apalagi jika hal tersebut bisa menyakiti atau merugikan orang lain. Diam seringkali lebih baik daripada berkata yang tidak perlu. Yang ketiga adalah jaga hati dan niat. Tanamkan niat untuk selalu menjaga kebaikan dalam setiap percakapan. Hindari ikut serta dalam obrolan yang menjuruskan ke arah negatif, meskipun hanya sebagai pendengar. Ingatkan diri sendiri untuk selalu membawa manfaat dalam setiap pertemuan dan pembicaraan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tabayun. Apa itu tabayun? Nah, tabayun adalah sikap mencari penjelasan atau klarifikasi secara objektif terhadap suatu informasi yang diterima, terutama ketika informasi tersebut menyangkut orang lain. Dalam Islam, tabayun merupakan prinsip penting yang diajarkan agar setiap muslim tidak tergesa-gesa dalam menilai atau menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Untuk manfaat tabayun yaitu memiliki banyak manfaat, khususnya dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah terjadinya gibah. Dengan membiasakan diri untuk tabayun, seseorang akan terhindar dari menyebarkan informasi yang belum tentu benar dan berpotensi menyakiti orang lain. Tabayun juga membantu mencegah salah paham, fitnah, serta gosip yang tidak berdasar, yang seringkali menjadi penyebab retaknya hubungan antara individu maupun komunitas. Lebih jauh lagi, tabayun mencerminkan akhlak mulia seseorang muslim yang tidak mudah terprovokasi dan selalu menjunjung tinggi keadilan serta kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini akan membentuk masyarakat yang lebih bijaksana, tenang, dan saling menghormati. Dengan demikian, tabayun menjadi benteng penting dalam menjaga lisan dari perbuatan dosa seperti gibah dan fitnah. Nah, jadi setiap kalian mendapatkan informasi, coba untuk menelusuri lebih jelas apakah informasi tersebut benar atau tidak. Itu sangat penting agar tidak terjadi suatu informasi yang salah. Selanjutnya adalah langkah untuk melaksanakan tabayun dengan benar. Yang pertama yaitu verifikasi sumber. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang jelas, kredibel, dan dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Periksa juga apakah informasi tersebut sesuai dengan fakta dan tidak bersifat provokatif atau menyesatkan. Yang kedua, tanyakan langsung.
Jika merasa ragu atau hal yang membingungkan, sebaiknya tanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Lakukan dengan cara yang sopan, penuh hormat, dan tidak menghakimi, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik yang lebih besar. Yang ketiga adalah hindari prasangka. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum memperoleh penjelasan yang lengkap dan jelas. Berprasangka buruk hanya akan memperkeruh suasana dan bisa merusak hubungan baik. Tabayun menuntut sikap terbuka dan objektif dalam mencari kebenaran. Nah, ada contoh kasus gibah dan tabayun. Contoh kasusnya itu, seorang individu pernah menyebarkan kabar negatif tentang temannya kepada orang lain tanpa terlebih dahulu memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Kabar itu didapat dari pihak ketiga dan disampaikan secara sepihak tanpa tabayun atau klarifikasi. Tanpa disadari, tindakan ini termasuk dalam perbuatan gibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Meskipun hal itu benar adanya, apalagi jika ternyata kabar tersebut keliru. Akibat dari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya ini, hubungan persahabatan mereka mulai merenggang. Teman yang menjadi sasaran kabar merasa tersinggung, kecewa, dan mulai menjaga jarak karena merasa dikhianati. Lingkungan sekitar pun mulai ikut terpengaruh, sehingga suasana menjadi tidak nyaman dan penuh prasangka. Namun setelah menyadari kesalahan dan dampak buruk dari gibah yang telah dilakukan, individu tersebut memutuskan untuk melakukan tabayun, yaitu mengklarifikasi dan mencari kebenaran dengan cara yang baik dan langsung kepada orang yang bersangkutan. Ia memberanikan diri untuk bertanya dan menyampaikan niatnya untuk memperbaiki keadaan. Dalam proses dialog yang terbuka dan jujur tersebut, ternyata diketahui bahwa kabar negatif yang tersebar tidaklah benar dan hanya merupakan salah paham yang telah diperbesar. Temannya pun menghargai sikap terbuka dan permintaan maaf yang disampaikan dengan tulus. Akhirnya berkat keberanian untuk melakukan tabayun dan memperbaiki kesalahan, hubungan bisa dipulih kembali. Bahkan persahabatan mereka menjadi lebih kuat sehingga karena ini didasari oleh kepercayaan, saling pengertian, dan komitmen untuk menjaga komunikasi yang sehat ke depannya. Nah, dalam contoh tersebut, kita diajarkan untuk tidak langsung menceritakan yang tidak benar dan tidak baik juga untuk menceritakan hal-hal yang tidak baik, apalagi kepada teman kita sendiri. Karena dengan menceritakan sesuatu yang tidak baik itu dapat merusak hubungan antar teman, yaitu mungkin kayak kita tidak senang sama dia, jadi kayak hati kita merasa kotor, kita terus berprasangka buruk kepadanya, padahal hal tersebut mungkin tidak sesuai dengan faktanya. Keutamaan untuk menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Menghindari gibah dan senantiasa melaksanakan tabayun memiliki keutamaan yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Dengan menjauhi gibah serta membiasakan diri untuk melakukan klarifikasi atau tabayun, seseorang akan menjaga hatinya tetap bersih dari dosa dan noda. Sikap ini merupakan salah satu jalan untuk meraih ridho, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat mencintai hambanya yang menjaga lisannya dan berhati-hati dalam berkata-kata. Selain itu, tabayun juga berperan penting dalam membangun dan mempererat tali silaturahmi. Dengan mengedepankan klarifikasi sebelum mempercayai suatu informasi, hubungan sosial antar sesama muslim menjadi lebih harmonis dan dilandasi oleh kepercayaan. Ini menciptakan suasana yang saling menghargai dan memahami lebih jauh. Kebiasaan tabayun sangat efektif dalam mencegah timbulnya fitnah dan konflik. Klarifikasi yang dilakukan dengan niat baik maupun meluruskan kesalahpahaman yang mungkin timbul, sehingga nama baik seseorang tidak tercemar dan suasana tetap damai. Dengan demikian, menghindari gibah dan mengamalkan tabayun bukan hanya menjaga diri dari dosa, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang rukun dan penuh kedamaian. Baik, itu adalah penjelasan tentang kakak terkait gibah dan tabayun. Nah, selanjutnya kakak akan memberikan tugas kepada adik-adik kalian. Mohon untuk dikerjakan untuk penilaian harian kalian. Nah, setelah mempelajari tentang gibah dan tabayun, Pak Guru berharap kalian menyadari pentingnya menjaga lisan dan hati. Jangan mudah membicarakan keburukan orang lain atau menyebarkan informasi yang belum pasti. Jadilah pribadi yang bijak, yang selalu mencari kebenaran sebelum menilai dan membawa kedamaian dalam setiap kata. Kalian adalah generasi harapan dan Bapak percaya kalian mampu menjadi teladan dalam menyebarkan kebaikan. Kesimpulan dari penjelasannya kakak yaitu memahami bahaya gibah sangat penting, karena gibah bukan hanya membawa dosa, tetapi juga dapat merusak hubungan persaudaraan dan menciptakan perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri dengan sikap tabayun, yaitu bersikap hati-hati dan mencari kejelasan sebelum menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Tabayun adalah langkah bijak untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga keharmonisian dalam pergaulan. Langkah nyata yang dapat kita ambil adalah dengan memulai dari diri sendiri untuk tidak ikut serta dalam gibah, serta mengajak orang-orang di sekitar kita untuk bersama-sama menolaknya. Dengan komitmen dan kesadaran bersama, kita bisa menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat, jujur, dan saling menghargai. Cukup sekian penjelasan dari Papa. Semoga ilmu yang Bapak berikan ini kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.